Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Apakah kalian pernah disuruh orang tua kalian untuk membayar zakat? Zakat apa yang kalian keluarkan? Untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa memahami pengertian zakat, macam-macamnya, orang-orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dikeluarkannya zakat. Nah, anak-anak, kalian tentu masih ingat rukun Islam kan? Ayo, ada berapa rukun Islam? Ya, betul. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum atau puasa, dan yang kelima adalah naik haji. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dari pengertian secara istilah ini, kita harus mengetahui harta apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya, kemudian berapa jumlah minimal batas yang harus kita miliki dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa sajakah orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, anak-anak, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kata zakat disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Ada berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian, zakat fitrah juga diartikan mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau setara 3,5 liter tiap orangnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktunya lebih afdol menjelang hari raya Idul Fitri ya. Kemudian,
Zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Jadi, ini adalah pengertian-pengertian dari zakat fitrah. Lalu siapa sajakah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia, yang penting ia beragama Islam. Maka itu menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, dia memiliki penghasilan yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Nah, zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan dari orang tua mereka ya. Kemudian yang ketiga, orang tersebut masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka itu berarti kalian wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu arti dari syarat wajib zakat fitrah. Itu semuanya tadi merupakan pengertian zakat fitrah dan syarat wajibnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai zakat mal. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab sendiri artinya adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Berikut ini adalah beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan jika kalian sudah memilikinya melebihi batas nisab. Ada emas, perak, uang simpanan, perdagangan, penghasilan dari hasil bekerja, pertanian, contohnya beras, palawija, dan lain sebagainya, kemudian kambing, sapi, atau kerbau, lalu barang temuan, contohnya emas atau perhiasan. Nah, di sampingnya ada nisabnya. Jadi jika kalian misalkan memiliki emas sebanyak 85 gram dalam waktu 1 tahun, tidak berkurang ya, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakatnya, jadi jika kalian muslim, maka wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% tadi. Kemudian, contoh yang kedua adalah perak. Misalkan kalian sudah memiliki sebanyak 595 gram perak dalam waktu 1 tahun, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari harta yang kalian miliki. Contoh yang ketiga, misalnya uang simpanan. Jika kalian memiliki uang simpanan setara dengan harga 85 gram emas dalam waktu 1 tahun, ya, jadi kalian tidak berkurang uang simpanannya dalam waktu 1 tahun itu, maka kalian harus mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jadi, itu maksudnya jenis harta dan nisabnya. Di bawahnya sudah ada beberapa nisab, kemudian waktunya dan kadar zakatnya juga. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Mari kita lanjutkan pengertian dari zakat mal. Zakat mal sendiri dikeluarkan itu untuk membersihkan harta yang kita miliki. Pengertian zakat mal sendiri adalah zakat harta. Mal artinya adalah harta. Sehingga zakat mal ini memang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh kita. Nah, itulah anak-anak pengertian dari zakat mal. Kemudian, apa saja sih syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti kalau bukan orang Islam, tidak perlu untuk mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Jika masih anak-anak dan belum balik, berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati.
Nah, tadi kita sudah bahas beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakati. Jadi, jika kalian memiliki harta di luar jenis-jenis harta tadi itu tidak termasuk dari zakat yang wajib dikeluarkan. Dan yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat di tabel tentang waktu mengeluarkan zakat. Jika zakat pertanian itu dikeluarkan ketika panen, sedangkan zakat dari barang temuan itu dikeluarkan ketika kita menemukan barangnya. Tapi secara umum, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu telah mencapai 1 tahun. Kemudian, yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Jadi bukan milik orang lain ya. Nah, itu tadi adalah syarat wajib dari zakat mal. Jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka kalian sudah wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, itulah anak-anak macam-macam dari zakat. Pembahasan selanjutnya adalah tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat? Mari kita lihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Taubah ayat 60. Nah, anak-anak, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan juga pekerjaan serta harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang seperti ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah golongan miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, meskipun dia memiliki penghasilan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah golongan pengurus zakat atau amilin, yaitu orang-orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Tapi bisa saja orang yang bukan Islam atau non-Islam, tetapi memiliki keinginan untuk masuk Islam, dan untuk masuk Islam dia memerlukan biaya, maka orang tersebut bisa menerima zakat. Kemudian yang kelima yaitu budak atau hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, zakat ini bisa digunakan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang keenam adalah golongan orang berhutang atau ghorimin, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk membayarnya. Jadi, orang yang berhutang ini diberikan zakat untuk memelihara persatuan umat Islam. Golongan yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau disebut fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, fi sabilillah ini juga mencakup kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan sebagainya, serta orang-orang yang bekerja di dalamnya dan berjuang di jalan Allah itu juga bisa termasuk fi sabilillah. Kemudian, golongan yang terakhir atau golongan yang kedelapan adalah golongan orang yang sedang dalam perjalanan atau disebut ibnu sabil. Ini juga termasuk anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, itulah anak-anak 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Jadi jika ada 8 golongan ini di sekitar kita, maka kita bisa mengeluarkan zakat kepada golongan-golongan tersebut ya. Di
pembahasan kita yang terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Apa sih hikmah atau manfaat atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kita membayar zakat? Yang pertama, hikmahnya adalah zakat bisa membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Betul kan? Jadi, jika kita membayar zakat, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat ini, karena kita sudah mengeluarkan harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, zakat bisa membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Tentu saja harta yang kita berikan kepada orang lain bisa membantu mereka jika mereka sedang kesusahan atau kesulitan. Apalagi jika terjadi pandemi yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi, zakat ini bisa membantu mereka terlepas dari kesusahannya. Kemudian yang ketiga, zakat bisa mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Nah, mungkin kita sehari-hari tidak peduli kepada orang lain, tapi dengan adanya zakat ini, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjiwa sosial dan peduli kepada mereka. Kemudian yang keempat, zakat bisa mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Harta yang kita miliki ini bukan sepenuhnya milik kita, tapi ada sedikit bagian adalah milik orang lain, dan kita harus bersikap jujur apabila kita sudah mencapai nisabnya, maka kita harus mengeluarkan harta tersebut. Kemudian, yang kelima, zakat bisa mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta itu adalah amanah, sehingga kita harus bisa menggunakannya dengan baik. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya, maka kita juga harus mengeluarkannya. Karena harta itu adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kita membayar zakat. Oke, itu saja video pembelajaran tentang zakat. Semoga kalian bisa memahami makna zakat, kemudian macam-macam zakat, serta mengetahui juga siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah dari mengeluarkan zakat. Terima kasih atas perhatiannya, dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.